Oke, sekarang kita akan bahas tentang subbab gerak lurus. Pada subbab gerak lurus ini, kalian akan menemukan istilah jarak dan perpindahan. Jadi, pada saat benda nih melakukan gerak lurus, maka dia akan melakukan dua hal. Yang pertama yang akan terjadi itu adalah akan mendapatkan jarak dengan nilai tertentu. Yang kedua itu akan mengalami perpindahan. Oke, ada perbedaan yang sangat mendasar ya antara jarak dengan perpindahan ini. Jadi, kalau misalnya saya contohkan menggunakan gambar seperti ini. Kelihatan nggak nih? Titik A, ada titik B, oke. Kemudian ada titik C. Oke. Jadi Ustazah contohkan ada sebuah mobil ya yang bergerak dari titik A ke titik B. Ya, dari titik A ke titik B. Ini misalnya ada mobil nih, ya. Ustazah nggak bisa gambar mobil jadi kotak aja ya. Ini misalnya ada mobil jalan dari titik A ke titik B, bergerak. Kemudian bergerak lagi dari titik B ke titik C. Nah, jaraknya ya, Ustazah kasih jaraknya di sini misalnya 5 meter. Kemudian dari B ke C ini jaraknya 3 meter. Oke. Perbedaan jarak ya, perbedaan jarak dengan perpindahan. Kalau jarak ini jumlah keseluruhan jarak yang ditempuh. Jauhnya yang ditempuh itu namanya jarak. Tapi kalau perpindahan itu adalah perpindahan posisi awal dengan posisi akhir. Jadi gini, nah misalnya nih, kalau jarak dari A, ini tadi kan mobil bergerak dari A ke B ke C. Kemudian mobilnya balik lagi ke B. Sejauh berarti berapa? 3 meter ya, sama dengan yang atas. Oke, jadi gini, kalau jarak itu keseluruhan jumlah dari jarak yang ditempuh. Artinya apa? Jaraknya berapa di sini? Jaraknya berarti 5 ditambah 3. Nah, mobilnya kan tadi dari titik A ke titik B, jaraknya 5 meter. Kemudian jalan lagi, bergerak lagi dari titik B ke titik C, jaraknya 3 meter. Berarti jaraknya ditambah 5 ditambah 3. Nah, udah sampai ke titik C, mobilnya balik lagi nih ke titik B. Balik lagi ke titik B. Dari titik C ke titik B itu jaraknya sama, 3 meter juga. Artinya apa? Ditambah lagi 3 meter. Berarti berapa jarak yang ditempuh oleh mobil? 5 tambah 3, 8. 8 tambah 3, 11. Berarti jarak yang ditempuh oleh mobil itu adalah 11 meter. Ini yang namanya jarak. Jumlah keseluruhan jarak yang ditempuh itu jarak. Ya, oke. Selanjutnya, perpindahan. Apa bedanya perpindahan? Perpindahan itu adalah perubahan dari titik awal benda ke titik akhir benda. Gitu. Nah, kalau pada gambar ini, perpindahan itu, nih, mobil jalan nih dari A ke B. Berarti perpindahannya dari titik A ke titik B. Oke? Berarti perpindahannya dari titik A ke titik B. Ini yang namanya perpindahan. Kemudian, A ke B, ini berapa jumlahnya? Jauhnya, 5 meter ya. 5 meter. Oke. Kemudian, mobil ini bergerak lagi dari titik B ke titik C. Sejauh berapa? 3 meter. Artinya apa? Kalau berhentinya di titik C, berarti perpindahannya dari titik A bukan ke titik B, tapi ke titik C. Jadi terakhirnya, posisi terakhirnya di mana? Ya, perpindahan itu seperti itu. Berarti ada mobil nih jalan dari A ke B, jauhnya 5 meter. Udah berhenti di B, jalan lagi ke C. Berarti perpindahannya dari tadinya 5 meter ditambah lagi dari A ke B ke C. Berarti 5 ditambah 3 meter. Berarti perpindahannya adalah
8 meter ya. Ini perpindahan dari A ke C. Oke, paham ya sampai sini? Berhenti nih di titik C mobilnya. Ternyata mobilnya jalan lagi. Jalan dari titik C, balik lagi ke titik B. Balik lagi ke titik B. Ingat kata kuncinya, balik lagi ke titik B. Artinya apa? Kembali lagi. Sejauh berapa meter? Sejauh 3 meter. Artinya, titik awalnya di mana? Kalau berhentinya kalau mulainya dari A, kemudian ke B, kemudian ke C, balik lagi ke B. Berhenti ini di B, titik akhirnya di mana? Titik akhirnya adalah B. Ya, titik akhirnya adalah B. Berarti perpindahannya adalah dari A ke B, kemudian ke C, kemudian ke B lagi. Titik awalnya apa? Titik awalnya adalah A. Titik akhirnya mana? Titik akhirnya adalah B. Karena dia balik lagi, dari udah sampai sini nih, balik lagi ke sini, berarti 8 meter dikurang 3. 8 dikurang 3 berapa? 5 meter. Berbeda toh hasilnya? Jaraknya 11 meter, perpindahannya 5 meter. Paham ya sampai sini ya? Oke, jadi kuncinya anak-anak, kalau jarak itu jumlahin aja semua. Mau dia bolak-balik itu jumlahin aja semua, itu jarak. Tapi kalau perpindahan, lihat posisinya ya, posisinya. Kalau dia searah, berarti dia ditambah. Kalau dia udah searah nih jalannya, terus dia balik lagi ke arah yang berlawanan, berarti dia dikurang. Gitu. Kayak tadi yang sudah contohkan. Seperti itu ya. Kemudian perpindahannya itu intinya adalah posisi awal sama posisi akhirnya itu harus berbeda. Baru nilainya ada perpindahan itu. Jadi gini, contoh saya jelaskan lebih dalam tentang perpindahan. Jadi kalau misalnya ada benda dari titik A pindah ke titik B, kemudian pindah ke titik C. Gini ya, misalnya di sini jaraknya 5 meter, di sini jaraknya 3 meter. Kemudian balik lagi ke titik B, itu jaraknya 3 meter juga. Sama ya jaraknya, kenapa sih Ustazah kok sama? Karena jarak B ke C sama dengan jarak C ke B, ini sama aja. Walaupun dibolak-balik titik awal dan titik akhirnya, ini jaraknya sama. Paham ya? Nggak bingung ya kenapa sama-sama 3 meter ya? Oke, kita lanjut sampai di sini. Tadi perpindahan itu berarti kalau ada benda berhentinya di B, berarti kan perpindahannya gini nih, dari A ke B gitu ya. Jadi perpindahan itu lihat aja titik awal sama titik akhir, itu perpindahannya. Berarti perpindahannya dari A ke B. Tapi ngitungnya tetap semuanya dihitung gitu. 5 ditambah 3, karena dia balik lagi ke arah yang berlawanan, maka dikurang 3. Berarti jumlahnya adalah perpindahannya 5 meter. Gini ya, paham ya? Ini perpindahan. Nah, tapi gimana kalau misalnya kejadiannya begini nih? Ya, perhatikan. Ada benda bergerak dari titik A ke titik B, ke C, balik lagi ke B, balik lagi ke A. Sejauh 5 meter. Berapa perpindahannya? Berarti kan perpindahannya itu dari A, titik awalnya, titik akhirnya di mana? Karena berhentinya di A lagi, berarti titik akhirnya di A lagi. Berbeda nggak? Titik awal sama titik akhirnya? Sama ya, sama-sama di A. Mulainya di A, akhirnya di A. Berarti ada nggak perpindahannya? Perpindahannya adalah 0, tidak terjadi perpindahan. Diingat-ingat ya anak-anak ya, karena titik awal sama titik akhir itu sama. Syarat terjadi perpindahan itu titik awal sama titik akhirnya itu harus berbeda. Kalau sama berarti perpindahannya sama dengan 0, tidak terjadi perpindahan. Seperti itu. Kalau misalnya mau diuraikan dalam matematik, juga sama aja hasilnya. Coba kita buktikan ya. Perhatikan, kita buktikan. Sama nggak hasilnya? Sebuah benda jalan dari A ke B, jaraknya 5 meter. Kemudian lanjut lagi ke C, jaraknya 3 meter. Karena searah, masih searah nih, berarti ditambah 8 meter. Ternyata balik lagi ke titik B, dikurang berapa? Dikurang 3 meter. Jumlahnya berapa? 8 dikurang 3?
meter. Kemudian dari, masih kelihatan kan ya? Masih. Kemudian nih, 5 meter kan? Dari B jalan lagi ke A, berhenti di A, berarti kan perpindahannya ke A ya? Berarti dari 3 cm karena berlawanan arah, maka dia dikurang berapa? 5 meter. Jumlahnya berapa? 0. Tidak terjadi perpindahan. Karena titik awal sama titik akhirnya itu sama aja. Paham ya sampai sini? Maupun dirumuskan secara matematis, maupun secara logika, itu tetap aja hasilnya adalah 0. Jadi kalau mau gampangnya, pokoknya perpindahan itu titik awal sama titik akhirnya itu harus beda. Kalau nggak beda, berarti nggak ada perpindahan.